Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Gita Cahyani dari kelas 19 7B24 dengan NIM 19220160. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil uji kompetensi dalam pengoperasian sistem ERP sebagai bagian dari uji profesiensi yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika bersama Jidoka Sistem Indonesia. Dan melalui tugas ini, saya akan mendemonstrasikan kemampuan dalam mengolah operasional bisnis secara digital dan terintegrasi menggunakan solusi ERP dari Jidoka System. Nah, sebelum aku mendemonstrasikan sistem ERP yang sudah aku buat, aku mau menjelaskan dulu apa itu sistem ERP. Nah, sistem ERP ini adalah kepanjangan dari Enterprise Resource Planning. Itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis seperti perencanaan, pengadaan, persediaan, penjualan, dan pencatatan transaksi dalam satu platform terpadu. Di sini, Odoo sebagai sistem ERP. Odoo adalah salah satu aplikasi ERP berbasis open source yang menyediakan berbagai modul seperti sales, inventory, purchase, dan masih banyak lagi. Dan Odoo membantu perusahaan untuk mengolah proses bisnis menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya aku akan mempresentasikan hasil sistem ERP. Nah, di sini aku udah sebelumnya membuat create company sebagai nantinya akan sebagai objek untuk mengimplementasikan modul-modul yang ada di ERP Odoo. Nah, sebelum masuk ini harus memasukkan email dan juga password, lalu login. Nah, di sini ada berbagai aplikasi atau modul-modul yang bisa kalian download sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Seperti ini. Nah, tapi di sini ada perbedaan. Contohnya seperti ini, aktifkan dan juga upgrade. Aktifkan ini artinya bisa kalian gunakan di Odoo Community seperti yang sedang aku gunakan. Tetapi kalau misalkan ada upgrade seperti ini, berarti itu harus menggunakan Odoo Enterprise atau Odoo yang berbasis harus bayar. Nah, di sini aku memakai Odoo Community versi 18. Nah, di sini aku udah download modul-modul yang akan aku gunakan. Yaitu ada modul stok persediaan atau inventory dan juga ada modul pembelian atau purchase. Lalu di sini juga ada modul penjualan atau sales. Nah, aku pertama-tama mau ke modul stok persediaan atau inventory. Nah, ini tampilannya. Di sini kita akan cek ke produk yang akan kita jual nanti ke customer. Oh iya, PT XYZ Indonesia ini aku buat. Dia adalah sebuah perusahaan yang menjual barang-barang yang dibutuhkan di industri perusahaan, yaitu seperti consumable, ATK, tools, dan di sini aku udah membuat beberapa produk. Contohnya seperti ini. Dan ini juga bisa kita kategorikan. Nah, ini di sini ATK, di sini consumable, di sini peralatan. Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan produk, kita langsung create. Lalu di sini kita bisa misalkan ingin menambahkan pilok. Nah, sudah. Lalu di sini kalian bisa menambahkan gambar produknya. Ini sudah aku siapkan. Lalu, karena PT XYZ Indonesia ini tidak membuat suatu produk, jadi pastikan di sini tuh di checklist dua-duanya, penjualan dan juga pembelian. Tapi jika suatu perusahaan itu memproduksi suatu produk, misalkan perusahaan itu memproduksi suatu produk yang di checklist itu hanya penjualannya saja. Nah, karena ini adalah PT XYZ Indonesia tidak memproduksi suatu produk, jadi pastikan penjualan dan pembelian itu di checklist. Lalu di sini ada pilih tipe produk. Tipe produknya adalah barang, kebijakan penagihan jumlah dipesan, dan ini adalah lacak inventory untuk stok persediaan nanti kita checklist, dan pilok misal
kita isi harga jualnya dulu. Misalkan harga jualnya itu 20.000. Lalu di sini misalkan mau satuannya kita cari itu pieces ya. Kita satu piece aja. Lalu di sini kalian bisa menggunakan pajak PPN seperti ini. Misalkan di sini. Dan di sini kalau misalkan kalian nggak mau pakai pajak juga nggak apa-apa. Di sini aku pakein aja. Dan di sini misalkan modalnya misalkan 10.000 ya. Nah, udah. Terus di sini pajak pembelinya juga diisi aja nggak apa-apa. Terus di sini Pilox termasuk ke dalam consumable. Kita masukkan consumable. Dan juga di sini ada referensi. Referensi itu seperti kode. Nah, kita misalkan Pilox itu PDT, Pilox Diton. Sudah semuanya. Setelah melakukan penambahan produk seperti ini, kita langsung simpan. Kan udah terupdate ya, PDT Pilox Diton. Lalu simpan secara manual. Nah, selanjutnya kita cek apakah dia sudah tertambah di dalam produk atau belum. Nah, di sini kan udah tertambah nih guys. Nah, terus selanjutnya di sini kan di tangan itu artinya stok yang ada ya. Nah, di sini tuh stoknya masih 0, Pilox, dan juga ada batu gerinda dan juga plastik wrapping. Ini artinya berarti stok persediaan di gudang itu tidak ada. Maka selanjutnya kita akan melakukan pembelian di modul pembelian. Nah, setelah itu kita pertama-tama buat pemasok dulu. Nah, ini aku udah buat beberapa pemasok atau vendor atau juga supplier. Nah, ketika kalian ingin menambahkan pemasok, kalian bisa create di sini. Nah, pemasoknya kita dari perusahaan ya, kita buat perusahaan. Nah, misal kita isi PT Mitra Maju. Nah, udah tambahkan. Lalu misalkan kita isi jalan Bougainville nomor 78, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lalu kode posnya diisi. Di sini ada NPWP. NPWP-nya terserah diisi angka berapa aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sudah. Selanjutnya seperti ini. Lalu nomor teleponnya kita isi. Kalian. Lalu kita isi emailnya. Misalkan emailnya mitramaju@gmail.com. Nah, sudah. Kalian bisa juga menambahkan foto agar lebih menarik. Misalkan ini. Setelah selesai dimasukkan, kita langsung simpan. Lalu selanjutnya kita langsung ke order pembelian. Di sini buat create order pembelian. Lalu di sini kita ketik pemasukan tadi namanya kan Mitra Maju ya. Nah, di sini langsung tertera. Lalu referensi. Lalu kita langsung mata uang ini IDR. Lalu deadline ordernya itu 1 Januari. Misalkan jam 10 kita terapkan. Lalu kedatangan yang diharapkan kita melakukan juga jam 10. Oke. Nah, misalkan lalu kita menambahkan produk di sini. Misalkan produk yang ingin kita beli tadi itu adalah yang habis, Pilox. Kita beli untuk mengisi stok dan kita isi 10. Kita beli 10. Lalu di sini kita tambahkan produk lagi yang tadi tidak ada itu seperti plastik wrapping. Lalu juga kita di sini beli 10. Oke. Lalu di sini kita tambahkan lagi misal batu. Di sini juga beli 10. Oke, semuanya sudah. Di sini ada totalnya dan juga ada pajaknya. Lalu setelah itu kita kirim sebagai email. Nah, setelah itu kita di sini kalian bisa edit, terserah. Lalu di sini kita kirim. Lalu setelah itu kita melakukan konfirmasi order. Nah,
di sini ada satu penerimaan di gudang. Selanjutnya kita beralih ke inventory atau persediaan. Nah, di sini tertera ada satu penerimaan dan ada 3 barang. Kita klik di sini. Nah, di sini kan tuh ada kontaknya dan hari ini terjadwalnya. Lalu dokumen sumbernya itu dari nomor referensi PO tadi. Lalu kita di sini klik ini. Lalu kita cek apakah barangnya sudah sesuai atau belum. Jika sudah, maka jika sudah sesuai semua dan diterima dengan baik, maka validasi. Namun jika misalkan produknya tidak diterima sesuai dengan yang diinginkan, maka bisa retur. Di sini kita validasi. Nah, setelah itu kita ke stok produk. Kita lihat di on hand-nya. Nah, tadi kan kita beli batu gerinda, plastik wrapping, dan juga pilox. Tadi stoknya itu kan 0. Setelah kita beli, stok persediaan itu ada 10. Dah terisi kan? Nah, seperti itu. Lalu, selanjutnya kita beralih ke modul sales untuk melakukan transaksi. Nah, jadi modul sales ini, jadi ketika ada customer, nah, seperti ini. Kita ke menu order dan pilih pelanggan atau customer. Nah, di sini ada beberapa customer yang telah aku buat. Seperti ini. Nah, kita langsung ke order. Nah, kita create baru. Lalu misalkan nama pelanggannya CV Karya Guna Teknik. Seperti ini. Lalu terminnya, misalkan dokumen ini kadaluarsanya 31 Januari 2026 ya. Nah, termin pembayarannya itu misalkan kontan atau cash. Nah, dia ingin membeli produk apa dari kita. Nah, misalkan dia ingin membeli kertas. Lalu dia akan membeli lagi misalkan pilox. Nah, seperti ini. Nah, di sini logo ini adalah menandakan ada berapa sih stok persediaan kita, yaitu ada 5 dus kertas. Lalu di sini pun sama, ada 10 piece. Nah, misalkan kita kertas beli 4. Nah, tadi kan stoknya 5 ya. Nah, di sini ada piloxyton, dia misalkan tadi stoknya 10, tapi dia mau order 20. Nah, di sini akan tertera logo merah. Itu artinya stok aktual yang ada di warehouse atau di dalam inventory itu tidak sampai 20. Dan bisa saja dilakukan pembelian, tapi dia akan dikirimkan setelah barang tersedia di dalam inventory. Jadi di sini kita buat beli 5 saja ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Sudah ada pajak barangnya tadi juga. Nah, atas ini tidak saya masukkan pajak. Jadi di sini 0. Jadi totalnya sudah terlihat totalnya seperti ini. Nah, setelah itu kita kirim sebagai email. Nah, ini sudah berbentuk quotation PDF, lalu kita kirim. Lalu kita selanjutnya konfirmasi. Nah, di sini tertera ada satu pengiriman. Selanjutnya kita pergi lagi ke warehouse. Nah, di sini ada order pengiriman 1 untuk dikirim. Ada untuk 2 barang. Kita lihat. Lalu kita klik di sini. Ini barang yang harus dikirim. Lalu kita validasi. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita lihat lagi nih di stok, di on hand inventory, apakah dia berkurang atau tidak. Nah, jadi kan piloxyton itu ada 10 piece. Nah, sekarang dia sudah berkurang karena dibeli oleh customer sisa 5 piece. Dan tadi kertas HVS itu ada 5 dus, tetapi setelah dibeli sisa jadi 1 dus. Nah, oke. Selanjutnya, balik lagi ke transfer dan pilih pengiriman. Ini yang tadi kita buat. Nah, setelah seperti ini, kita bisa mencetak delivery receipt seperti ini nanti jadinya. Nah, nanti dokumen delivery order atau delivery receipt akan ditambahkan seperti ini dan akan menghasilkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke modul sales lagi atau modul penjualan. Lalu selanjutnya kita pilih tadi CV Karya Guna Teknik. Kita klik di sini. Lalu setelah itu kita bisa membuat
invoice atau membuat faktur untuk penagihan ke customer kita. Yaitu kita bisa langsung buat faktur. Nah, faktur reguler kita buat. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mengisi tanggal faktur, yaitu tanggal hari ini, misalkan 1 Januari 2026. Mata uang di dalam IDR dan tanggal pengiriman tadi 1 Januari 2026. Nah, selanjutnya kita bisa mengkonfirmasi. Kita tunggu. Lalu kita bisa mencetak juga invoice ini. Nah, seperti ini output penagihan terhadap customer. Oke. Lalu kita di sini bisa klik langsung ke bayar. Bayarnya bisa pakai bank, bisa pakai cash. Nah, di sini aku pakai cash aja. Nah, seperti ini. Pembayaran 1 Januari 2026, jumlahnya 911.000 betul. Lalu kita klik payment. Nah, setelah dicetak dan menghasilkan output seperti ini, kita juga bisa mengirim ke mereka. Seperti ini. Nah, berikut faktur Anda dengan referensi PO SO004 sejumlah 911.000 dari PT Exit Indonesia dan menjelaskan bahwa faktur ini sudah dibayar. Dan ini akan dikirimkan melalui email. Di sini kita bisa melihat bahwa pembayaran ini sudah lunas. Kita juga bisa mencetak lagi. Nah, di sini jumlah belum dibayar itu 0. Oke. Kalau sebelumnya itu kan belum ada tertera sisa pembayaran. Tapi setelah dibayar, itu sisa pembayarannya 0 dan dibayar pada 1 Januari 2026. Seperti itu. Nah, setelah itu semua sudah saya jelaskan, coba yuk kita lihat ke menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini kita bisa melihat laporan. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 order dan juga kita mendapatkan pendapatan 1.040.000 dengan rata-rata order 520.000. Nah, kita bisa melihat ini sales order terbaik dilakukan oleh 2 customer, yaitu CV Karya Guna Teknik dan PT Bengawan Maju Bersama dengan pendapatan 900.000 dan juga 140.000. Oke, lalu kita lihat ke produk. Di sini juga tersedia laporannya. Kita bisa melihat dan mengecek. Ada penagihan juga bisa. Di sini juga bisa. Oke teman-teman semua, jadi seperti itu penjelasan tentang implementasi ERP menggunakan Odoo Community versi 18 pada modul inventory, purchase, dan juga sales. Dan untuk semuanya, terima kasih ya sudah menyimak video ini. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan ya jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru semuanya.